Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam Bapak Zulkarnain MSI dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Rasmi, NIM 19.2800.036, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Yang pertama yaitu konsep dasar ekonomi mikro syariah. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno atau oikonomos yang berarti rumah tangga. Menurut istilah pakar ekonomi, ekonomi adalah usaha untuk mendapat dan mengatur harta baik material maupun non-material untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara individu maupun kolektif yang menyangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan menurut Khursyid Ahmad, ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dan perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, ekonomi mikro adalah salah satu cabang dalam ilmu ekonomi yang terfokus mempelajari perilaku atau hubungan timbal balik antara produsen dan konsumen yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi mikro bisa menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa di setiap pengambilan keputusan dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi mikro Islam berarti suatu sistem yang di dalamnya terdapat perilaku beberapa individu, baik sebagai konsumen, produsen, atau tenaga kerja yang dalam kegiatan ekonominya selalu diilhami oleh nilai-nilai keislaman. Yang kedua yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi ini di mana kegiatan ekonomi dilakukan oleh masyarakat dan swasta. Peran pemerintah sebatas mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Yang kedua yaitu sistem ekonomi sosial. Sistem ekonomi ini di mana pemerintah sangat dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Seluruh kegiatan perekonomian direncanakan dan diatur oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini di mana melibatkan pemerintah dan swasta secara berimbang. Pemerintah dan swasta bekerja sama dalam memecahkan masalah ekonomi. Yang keempat yaitu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi yang berbasis Islam yang dimana sumbernya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sistem ekonomi Islam sangatlah jauh berbeda sistemnya dengan sistem ekonomi konvensional yang dimana masih sering terjadinya praktik-praktik haram seperti halnya riba. Asumsi rasional dalam ekonomi Islam. Asumsi adalah anggapan atau dugaan. Rasionalitas adalah yang logis atau masuk akal. Jadi, asumsi rasionalitas adalah anggapan atau dugaan bahwa perbuatan yang dilakukan manusia itu yang logis atau masuk akal. Asumsi rasionalitas terbagi 2. Yang pertama yaitu Islam memasukkan hal-hal non-material ke dalam dugaannya seperti akhirat. Yang kedua konvensional memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan material atau dunia. Jenis-jenis asumsi rasional. Yang pertama yaitu kepentingan pribadi, yaitu selalu berupaya untuk mengejar tujuannya. Yang kedua tujuan yang ingin dicapai, yaitu jika tujuannya sudah tercapai namun dia beranggapan lain. Prinsip rasionalitas ekonomi konvensional.
Satu, kelengkapan, yaitu wajar ketika seseorang memilih satu dari dua pilihan. Misalnya ketika kita membeli sesuatu tetapi ada dua pilihan seperti A dan B, lalu kita memilih A, maka itu disebut rasional. Dua, kesinambungan, yaitu wajar jika seseorang menganggap pilihannya lebih baik. Misalnya ketika kita menyenangi hal-hal dari pilihan kita yaitu pilihan A. Tiga, transaksivitas, yaitu wajar ketika kita tetap konsisten atau tetap pada pilihan kita. Misalnya ketika kita tetap memilih pilihan A walaupun pilihannya lebih dari dua karena kita menganggap pilihan kita yang paling tepat. Yang keempat yaitu lebih banyak lebih baik, yaitu wajar jika seseorang beranggapan bahwa lebih banyak yang dikonsumsi lebih baik daripada lebih sedikit. Prinsip rasionalitas ekonomi syariah atau Islam. Yang pertama itu objek yang halal, yaitu wajar jika seseorang mempertimbangkan haram atau halalnya sesuatu hal. Yang kedua, lebih banyak tidak selalu lebih baik, yaitu wajar jika seseorang beranggapan bahwa lebih sedikit yang kita konsumsi akan lebih baik daripada lebih banyak. Sesuai dengan Quran surah Al-Isra ayat 29 menyatakan bahwa seseorang dikatakan rasional jika mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Prinsip ini berlaku bagi barang-barang yang dapat menimbulkan kemafsadan dan kemudaratan ketika kita mengkonsumsinya. Konsep kebutuhan dalam ekonomi mikro Islam. Konsep kebutuhan dalam Islam. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki setiap manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan serta kenyamanan. Sudah menjadi kodratnya, kebutuhan setiap manusia itu beragam dan tidak ada batasnya, baik jumlah maupun macamnya. Adapun kebutuhan dasar yang harus terpenuhi seperti sadang, pangan, papan, dan cinta. Konsep kebutuhan dalam Islam. Menurut Syatibi, kebutuhan dibedakan menjadi tiga, yaitu kebutuhan pokok atau primer atau daruriyah, kebutuhan pelengkap atau sekunder atau hajiyah, dan kebutuhan perbaikan atau tersier atau tahsiniyah. Daruriyah atau primer adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Hajiyat atau sekunder adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan daruriyah. Apabila kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia. Namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan daruriyat. Tahsiniyat atau tersier adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok, yaitu kifdudin atau menjaga agama, kifdu nafs atau menjaga kehidupan, kifdu akal atau menjaga akal, kifdu nas atau menjaga keturunan, serta kifdu mal atau menjaga harta, serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan daruriyat dan kebutuhan hajiyat terpenuhi. Kebutuhan manusia dalam pandangan Islam. Konsumsi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari keimanan. Seorang muslim yang baik pada saat akan mengonsumsi sesuatu pasti akan melihat dari berbagai macam aspek, seperti dari halal dan haramnya, kemaslahatannya, kebutuhan dan kewajibannya. Sedangkan seorang muslim yang tingkat keimanannya pada tingkat yang kurang baik tidak akan memperhatikan aspek tersebut, tetapi dipengaruhi oleh ego, keinginan dan rasionalisme serta utility atau kepuasan. Selanjutnya yaitu teori konsumsi dalam ekonomi mikro Islam. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah proses untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang konsumsi, juga termasuk menggunakan. Tujuan konsumsi yang pertama konvensional, yaitu kepuasan. Yang kedua Islam, yaitu bertahan hidup untuk beribadah. Prinsip konsumsi ada tiga, yaitu syariah, kuantitas, dan prioritas. Syariat terbagi tiga, yaitu akidah, ilmu, amalia, dan kuantitas terbagi tiga sederhana sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, menabung dan investasi. Prioritas terbagi tiga, primer, sekunder, dan tersier.
Yang selanjutnya yaitu teori permintaan dalam ekonomi mikro Islam. Pengertian permintaan. Permintaan adalah keinginan untuk membeli suatu barang dengan tingkat harga tertentu. Hukum permintaan: semakin tinggi suatu harga barang, maka permintaan suatu barang menurun. Adapun barang-barang yang tidak terpengaruh dengan hukum permintaannya itu, yang pertama, barang pokok adalah hukum permintaannya tidak berlaku. Artinya, mau naik maupun turun permintaan tetap. 2. Barang mewah adalah makin tinggi harganya, maka permintaannya juga tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, selera. Yang menjadi selera konsumsi maka akan meningkatkan permintaan. Yang kedua, harga barang substitusi, yaitu barang pengganti. Misalnya, jika harga minyak tanah meningkat, maka permintaan gas LPG meningkat untuk menggantikan minyak tanah. Yang ketiga, intensitas kebutuhan masyarakat. Artinya akan ada barang yang permintaannya naik di waktu tertentu. Misalnya, permintaan tepung dan mentega naik ketika menjelang Lebaran. Yang keempat, perkiraan barang di masa yang akan datang, yaitu jika sudah diperkirakan harga suatu barang akan naik, maka permintaan terhadap barang tersebut meningkat. 5. Peningkatan pendapatan masyarakat. Artinya jika pendapatan tinggi, maka permintaannya juga meningkat, begitupun sebaliknya. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan dan paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.